Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 9 habaib Alawi yang masyhur sebagai wali kutub. Karomah dan kewalian para habaib Alawi Yaman tidak ada yang meragukan. Mereka adalah keturunan Rasulullah yang menjadi cahaya dari umat manusia di muka bumi. Dalam kesempatan ini, ada 9 habaib Alawi yang mencapai derajat wali kutub dan diakui mayoritas ulama dunia. Simak selengkapnya. Pertama, Sayyid Muhammad Al-Faqih Muqaddam Yaman. Al-Faqih Muqaddam adalah julukan yang ditujukan kepada Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Marbat, pendiri tarekat Alawiyin dan leluhur dari para keturunan Alawiyin yang tersebar di Indonesia. Al-Faqih Muqaddam dilahirkan di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan pada 574 Hijriah atau 1176 Masehi. Gelar ini disematkan kepada Sayyidina Muhammad Ali bin Muhammad Shahib Marbat dikarenakan keutamaan ilmu beliau, khususnya ilmu fikih dan tasawuf. Al-Faqih Muqaddam adalah pelopor sekaligus imam bagi kaum mutasawifin di Tarim, Hadramaut. Bahkan, beliau adalah orang pertama yang menyandang gelar syekh bagi kaum sufi di Hadramaut. Sayyid Saleh mengatakan dalam kitabnya Tarikh Hadramaut, kedermawanan Al-Faqih tidak diragukan lagi. Beliau memuliakan orang yang datang dan pergi. Beliau mengungguli para pendahulunya dalam kedermawanan dan menjadikan orang-orang yang butuh selalu di depan beliau. Rumah beliau selalu dibangun dan merupakan halaman orang-orang yang tak punya. Juga tempat kembali para fakir miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda, dan tempat tujuan orang-orang yang butuh. Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri mengatakan dalam kitab Al-Adwar, disebutkan dalam referensi-referensi lain bahwa Al-Faqih Muqaddam meninggal pada tahun 653 Hijriah. Dulu usaha beliau adalah mengumpulkan korma setelah dikembangkan dan disedekahkan yang jumlahnya mencapai 120.000 rit per tahun. Cucu beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Faqih, lahan pertanian dan kormanya tak terhitung. Semuanya tidak disimpan kecuali sedikit karena di antara partner kerjanya ada dari kalangan orang-orang yang butuh dan fakir. Sayyid Umar bin Muhammad Alawi mengumpulkan setiap bulan 30 min daging kambing dan 1 min sama dengan 28 rat. Wakaf beliau untuk Masjid Ba'alawi di Tarim mencapai 90.000 dinar emas yang berupa lahan, kebun kurma, dan sumur-sumur. Meskipun Al-Faqih terkenal dengan kedermawanannya, tapi sikap beliau tetap tawadu. Sampai-sampai beliau dulu membawa ikan di lengan beliau untuk keluarganya karena rasa tawadu beliau. Bila datang tamu, beliau suguhkan kepadanya sekedil korma untuk dikonsumsi dan agar mengambil barokah dari tangan-tangan orang Islam. Yang kedua, Sayyid Abdurrahman Assegaf Yaman. Sayyid Abdurrahman Assegaf adalah seorang ulama besar, wali yang agung, imam panutan, dan guru besar bagi para aulia al-arifin. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada 739 Hijriah. Ibunya bernama Aisyah binti Abu Bakar ibnu Ahmad Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau wafat di kota Tarim pada hari Kamis 23 Sya'ban tahun 890 Hijriah atau 1416 Masehi. Ketika mereka hendak memalingkan wajah beliau ke kiblat, wajah tersebut berpaling sendiri ke kiblat. Jasad beliau disemayamkan pada Jumat pagi di pekuburan Zanbal Tarim. Beliau meninggalkan 13 putra dan 7 putri.
Beliau mendapatkan julukan Asegaf yang berarti atapnya para wali dan orang-orang solih pada masanya. Ulama dari Tarim Hadramaut ini dikenal sebagai wali yang bertabur karomah. Salah satunya, wali ini sering dilihat banyak orang sedang hadir di tempat-tempat penting di Mekah. Ulama ini juga dikenal sebagai ulama yang kuat bermujahadah. Beliau pernah tidak tidur selama 33 tahun. Dikabarkan dia sering bertemu dengan Nabi SAW dan sahabatnya dalam keadaan terjaga setiap malam Jumat, Senin, Kamis, terus-menerus. Sebagian dari karomah beliau diriwayatkan bahwasannya hampir setiap tahunnya banyak orang melihat beliau sedang hadir di tempat-tempat penting di Mekah. Ketika ditanyakan oleh sebagian murid beliau, "Apakah Anda pernah berhaji?" Jawab beliau, "Jika secara zohir tidak pernah." Ketiga, Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim Yaman. Namanya adalah Imam Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asegaf. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Sabtu 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Beliau tumbuh di sana dalam lingkungan yang soleh dan baik. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia pada malam Minggu sekitar tanggal 27 Zulhijjah tahun 962 Hijriah. Makam beliau di tengah kota Inat dan dibangunkan kubah yang besar. Kota Inat ini sekitar 20 kilo dari Tarim. Yang pertama kali membuatnya adalah keluarga Al-Katsiri tahun 629 Hijriah. Di antara keistimewaan beliau adalah beliau pernah berkumpul secara nyata dengan Al-Khidir dan Ilyas alaihissalam. Beliau dapat menyingkap secara batin hal-hal yang gaib dan lintasan hati manusia. Dan nampak pada beliau kekeramatan yang luar biasa. Beliau pernah berkata, "Penjuru bumi ini ibarat piring yang ada di hadapanku." Beliau melazimi halwah dan menempuh jalan mujahadah dalam ibadah, bertahajud, puasa, jujur dan rendah hati hingga Allah membukakan baginya jalan-jalan petunjuk. Nampaklah pada beliau hakikat segala sesuatu. Beliau mendapat mandat untuk mengatur semesta, bahkan mendapat anugerah yang tidak diperoleh oleh yang lainnya. Banyak kalangan khusus maupun umum mendapatkan keberkahan dari beliau. Bahkan mereka datang dari negeri-negeri yang jauh. Harta beliau selalu dibelanjakan untuk membiayai orang-orang fakir miskin dan tamu-tamu. Beliau sosok yang sangat lemah lembut, berakhlak baik, sangat rendah hati, dan lebih senang menutup diri. Keempat, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Yaman. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dilahirkan pada malam Senin 5 Safar 1044 Hijriah atau 1624 Masehi di Subair, di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pada tahun kelahirannya terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah wafatnya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Sayyid Yusuf bin Al-Fasi, murid Syekh Abu Bakar bin Salim, dan terbunuhnya Sayyid Bajababan. Ketika Habib Abdullah berusia 4 tahun, beliau terserang penyakit cacar. Demikian hebat penyakit itu, hingga hilanglah penglihatan beliau. Namun, musibah ini sama sekali tidak mengurangi kegigihannya dalam menuntut ilmu. Beliau berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika masih kanak-kanak. Beliau sejak kecil gemar beribadah dan melakukan riyadhah. Nenek dan kedua orang tuanya seringkali tidak tega
menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai ibadah dan riyadhah. Mereka menasihati agar beliau berhenti menyiksa diri. Demi menjaga perasaan keluarganya, si kecil Abdullah pun mengurangi ibadah dan riyadhah yang sesungguhnya amat beliau gemari. Di masa mudanya, beliau berperawakan tinggi, berbadan bidang, berkulit putih, berwibawa, dan di wajahnya tidak tampak bekas-bekas cacar yang dahulu menyebabkan beliau kehilangan penglihatannya. Penganut mazhab Syafi'i, khususnya di Yaman, berkeyakinan bahwa Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah mujadid abad 11 Hijriah. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Ziyad, seorang ahli fikih terkemuka di Yaman yang fatwa-fatwanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh fikih seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Seseorang pernah menggambarkan kedudukan beliau dengan ungkapan yang indah, yaitu dalam dunia tasawuf, Imam Ghazali ibarat pemintal kain, Imam Sya'rani ibarat tukang potong, dan Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah penjahitnya. Beberapa ulama memberinya beberapa gelar, seperti Syekhul Islam atau rujukan utama keislaman, Fardul A'lam atau orang teralim, Qutbul Gauts atau wali tertinggi yang bisa menjadi wasilah pertolongan, Kutub Dakwah wal Irsyad atau wali tertinggi yang memimpin dakwah. Kelima, Habib Abdul Qadir Assegaf Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Assegaf dilahirkan di kota Sewun, Hadramaut pada bulan Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh, sehingga sejak kecil beliau telah dihiasi dengan hidayah dan ketakwaan. Ayah beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf, adalah seorang imam yang dihiasi dengan keindahan budi pekerti yang luhur, ilmu yang luas, dan amal yang soleh. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Assegaf wafat pada waktu subuh, Minggu 19 Rabiul Tsani 1431 Hijriah atau 4 April 2010 Masehi, pada usia 100 tahun. Jenazah beliau disolatkan di Masjidil Haram dan disemayamkan di pekuburan Ma'la setelah sholat Isya pada hari yang sama. Al-Habib Abdul Qadir selalu mengumbar senyum kepada siapa saja yang ditemuinya. Beliau suka menerima tamu dan membantu yang lemah dengan kemampuan yang dimilikinya. Diterangkan dalam kitab At-Taqlis Asy-Syafi bahwa rumahnya adalah tumpuan para tamu dan beliau tidak pernah membeda-bedakan tamunya. Hampir-hampir terkesan beliaulah satu-satunya orang di kota Sewun yang memuliakan tamu dan gemar membantu orang-orang yang lemah kala itu. Selain itu, beliau juga selalu menjaga hubungan silaturahmi. Karena ketinggian akhlak beliau itulah menjadikan semua mata tertuju kepada Al-Habib Abdul Qadir, sehingga banyak orang ingin menimba ilmu darinya. Di mana saja beliau mengajar atau mengisi pengajian, tempat tersebut penuh sesak oleh para hadirin. Setiap apa-apa yang beliau ucapkan selalu menyentuh hati para pendengarnya. Di tengah-tengah kesibukannya, Al-Habib Abdul Qadir menyempatkan diri duduk dengan para orang tua, ulama, dan para pendidik untuk membicarakan berbagai macam hal, baik keilmuan ataupun yang lainnya, serta menjalin rasa kasih sayang di antara mereka. Di rumah beliau terdapat sebuah perpustakaan yang lengkap, dan semua kitab tersebut telah dibaca oleh Al-Habib Abdul Qadir di hadapan ayahnya. Semasa hidup ayah beliau, Al-Habib Ahmad
Jika mendengar atau melihat sebuah kitab dan kitab tersebut tidak ada dalam perpustakaannya, maka Al-Habib Ahmad menyuruh putranya, Al-Habib Abdul Qadir, untuk membaca dan mencatatnya, dan kemudian disimpan di perpustakaannya itu. Sebagaimana ayah beliau sewaktu mudanya, Al-Habib Abdul Qadir suka membaca buku-buku sastra, sehingga menjadikan beliau seorang yang pandai membuat syair. 6. Habib Ali, pengarang Simtud Duror. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang merupakan penyusun maulid ini adalah seorang ulama besar dan waliullah asal Hadramaut, Tarim, Yaman. Habib Ali lahir pada tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi dan wafat pada tahun 1333 Hijriah atau 1913 Masehi. Silsilah nasab dan garis keturunannya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Habib Ali mengarang maulid ini pada usianya yang ke-68 tahun. Berkat karyanya ini, Habib Ali Habsyi dijuluki Sohibul Maulid Simtuduror. Kitab Maulid Simtuduror ini berisi syair-syair tentang kisah perjalanan hidup dan pujian kepada baginda Rasulullah SAW dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Disebutkan dalam manaqib Habib Ali, di antara tanda ketinggian haliyah beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan khalayak. Maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu. Baru memandang wajah beliau, orang-orang sudah bercucuran air mata. Disaksikan pula oleh penjaga makam Rasulullah bahwa setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Kuban pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim dan aku bertanya kepada mereka, 'Ndak kemanakah kalian wahai para salafku?' Maka mereka menjawab, 'Kami akan ke Ali Habsyi.' Wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya. Aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam." Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atos adalah Syekh Futuh Habib Ali yang menuntun ruhani Habib Ali dan mempertemukannya dengan Rasulullah SAW secara terjaga sebanyak 20 kali. 7. Habib Abu Bakar Assegaf, Gresik. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 16 Dzulhijjah tahun 1285 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret 1869 Masehi. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah tahun 1376 Hijriah atau 15 Juli 1957 dalam usia 91 tahun. Menjelang wafatnya, beliau berpuasa selama 15 hari dan sering kali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam guru beliau Habib Alwi bin Muhammad Hashim Assegaf. Beberapa pengakuan oleh para habib atas tingkat kewalian Habib Abu Bakar diantaranya. Habib Muhammad Al-Mudor, beliau mengatakan, "Benar adanya bahwa saudaraku Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf
adalah sebuah mutiara dari keluarga Assegaf, keluarga yang memiliki derajat paling tinggi di antara yang lainnya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Ketika beliau mengunjungi Habib Abu Bakar Gresik, beliau berkata sambil berlinang air mata di depan semua orang, Habib Abu Bakar adalah raja dari para aulia. Barang siapa yang memandang Habib Abu Bakar terhitung ibadah. Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad Bogor pernah berkata, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik adalah seorang Al-Qutub Al-Gaub atau pimpinan para wali, dan sebagai turunnya Nazrah, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya berupa rahmat. Di lain kesempatan, Habib Alwi Al-Haddad juga pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan makhluk Allah yang paling mulia selain Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang berkata bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf adalah pimpinan para wali, dan beliau berada pada puncak derajat wali paling tinggi, sehingga beliau bisa mengetahui hakikat dari sesuatu. Meskipun banyak yang mengakui akan tingkat derajat kewalian Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, tetapi ada pula yang memfitnah dan mencaci beliau. Ada juga yang iri, hasud, dan menganggap semua karomah dan kelebihan Habib Abu Bakar adalah sebuah tahayul dan khurafat. Akan tetapi, Habib Abu Bakar tidak pernah merasakan sakit hati akan cacian tersebut. Beliau menghadapi cacian itu dengan bijak, santun, dan akhlak yang baik. 8. Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakran, Yaman. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Assegaf. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Aidrus, sehingga tidak ada satupun dari anak cucu Rasulullah di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Aidrus, melainkan itu adalah keturunan beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada 10 awal bulan Dzulhijjah tahun 811 Hijriah. Kelahiran tersebut telah diketahui oleh kakek beliau Al-Habibul Imam Abdurrahman Assegaf Faqih. Seraya mengatakan, dia nanti akan menjadi seorang sufi besar pada zamannya, dan diberi gelar Al-Aidrus. Oleh ayahnya seraya berkata, itu adalah gelar untuk penghulu para imam. Imam Al-Jauhari berkata, Al-Aidrus itu adalah nama dari sekian banyak nama-nama singa, sang Raja Rimba, sebagaimana sang singa menjadi raja dari semua binatang-binatang buas di rimba belantara. Maka Habib Abdullah Al-Aidrus menjadi raja dan penghulu dari semua aulia-aulia pada zamannya. Karomahnya diceritakan oleh salah seorang muridnya. Suatu ketika aku duduk di samping guruku Syekh Al-Aidrus, sedangkan beliau sedang tertidur pulas. Manakala tiba waktu sholat, aku pun mencoba membangunkan beliau. Telah tiba waktu sholat, ujarku. Namun beliau menjawab, aku telah sholat. Jawaban ini membuat aku heran. Sungguh, semenjak tadi aku bersamamu dan tidak melihat engkau melakukan sholat, kataku. Beliau menjawab, aku menjadi imam dalam sholat berjamaah di masjid kita. Jawaban beliau membuat muridnya makin heran. Akhirnya, dia keluar rumah dan menanyakan kepada para jamaah sholat yang telah bubar, siapa yang menjadi imam dalam sholat kalian? Tanya si murid. Yang menjadi imam sholat kami adalah Syekh Abdullah Al-Aidrus, tegas para jamaah. Beliau wafat pada hari Ahad sebelum tiba waktu zuhur, tanggal 12 Ramadan, tepat pada tahun
Hijriah dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di pekuburan Zanbal. Pada saat kewafatan beliau, penduduk Tarim mengira kiamat sudah tiba karena begitu dalam kedukaan yang menyayat hati mereka. Di antara karangan beliau yang terkenal adalah Rotib Alaid. Rotib Alaidrus. Adapun keutamaan rotib atau amalan ini sangat banyak. Di antaranya ialah barang siapa yang membacanya setiap selesai sholat subuh dan maghrib, segala niat dan hajatnya akan segera ditunaikan oleh Allah. Dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam mencari ilmu, dan diluaskan rizkinya. Dan yang paling utama ialah keluar dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena ini adalah amalan para ulama dan aulia Bani Alawi. 9. Habib Umar bin Hafid Tarim. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar lahir pada hari Senin 4 Muharram 1383 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Mei 1963 Masehi pada pagi hari sebelum terbit matahari di Tarim, Hadramaut, Yaman. Waktu beliau seakan hanya untuk dakwah. Tiada menit dan detik kecuali beliau sibuk dengan urusan dakwah. Beliau kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Haramain, Syam, Mesir, Afrika, Asia Tenggara, hingga ke daratan Eropa. Pada tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi, beliau mulai merintis pendirian pesantren yang bernama Darul Mustafa, yang kemudian secara resmi berdiri pada hari Selasa 29 Zulhijjah tahun 1470 Hijriah atau 6 Mei 1997 Masehi. Pujian dari Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid, beliau sudah hafal 20.000 hadis di usia sebelum 20 tahun, lalu meneruskan hingga selesai ke 100.000 hadis. Namun saat kunjungan beliau kemarin, beliau menegur saya untuk tidak menyebutkan gelar Al-Hafid pada nama beliau. Al-Hafid adalah gelar yang lazim diberikan para ulama lainnya kepada para ulama yang telah menghafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanad dan matannya.